Assalamualaikum, Sampurasun, salam lestari. Jumpa lagi sama saya Dadang Lasmana, hanya di Story Ale. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terus tombol loncengnya diklik, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kali ini saya mau bawain cerita trilogi Rani, karya saya sendiri, yang berjudul Ulang Tahun Rani. Yuk langsung aja ke ceritanya. Trilogi Rani, Jiwatan Paraga, Chapter 1, Part 2. Kado kecil gue itu mungkin bukan barang mahal, karena hanya sebuah gelang tangan dari tali benang warna-warni, tapi gue bikinnya dengan penuh perasaan. Siang, malam, gue sulam, gue simpul, dan gue anyam tali benang warna-warni itu menjadi sebuah gelang penuh cinta. Rio, udah lama ya kita nggak lihat sunrise di atas sini. Ternyata masih tetap indah seperti dulu saat kita masih kecil. Waktu masih sering malam-malam gue diam-diam keluar rumah terus ngelemparin jendela kamar lo, cuman buat nginep di atas pohon ini. Taunya Bang Dika udah ngeduluin di atas. Dan emang sengaja katanya Bang Dika bakalan ngejaga kita sampai kapanpun. Akhirnya kita nggak pada tidur sampai pagi, ngobrol, bercanda, dan kagum melihat matahari terbit di ufuk timur. Mungkin ini terakhir kali kita lihat sunrise di sini, kan yuk? Kenang Rani berkaca-kaca dan meneteskan air mata. Gua heran, terkejut, dan tiba-tiba merasa haru dan sedih. Seperti memang bakal kehilangan Rani. Gus, lu kalau ngomong jangan ngasaran, istighfar lu. Seru gua, agak ngeri dengar omongannya. Lah, emang apa? Bener kan? Maksud gue tuh, bentaran lagi kita kuliah kan? Terus gue pengen kuliah di Jogja bareng lo. Dan lo yang minta kuliah bareng lagi kan? Otomatis kita pasti gak bakalan bisa kembali lagi dol. Itu maksud gue. Apaan sih lo? Mikirnya kejauhan. Lagian juga palingan yang pergi gue duluan, kata Rani sambil melap sisa air mata di sudut matanya dan pura-pura menguap. Udah makin ngaco lu ngomongnya. Mending yuk kita ke base camp. Si Maman masih Adi udah nyampe katanya. Tadi ngechat sama gua. Sesampai di base camp, sambil nunggu teman yang lain, gua buka HP dan ternyata ada notifikasi WA dari Bang Dika. Gua buka dan ternyata Bang Dika pun merasakan hal yang sama kayak gua. Kalau semalam di atas kamar, gua ngedenger suara burung gagak terus-menerus. Sementara Bang Dika katanya mendapat firasat buruk. Tadi pagi setelah sholat subuh, tiba-tiba tasbih dari Rani putus berantakan. Bang Dika titip Rani sama gua. Tolong, apapun yang terjadi, jaga Rani. Ada rasa cemas yang teramat besar dari chattingannya Bang Dika. Bang Dika juga titip, jangan tinggalkan sholat dan baca terus ayat kursi selama pendakian. Karena jelas melarang Rani untuk membatalkan pendakian adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Karena Rani memiliki tekad yang teramat kuat untuk digoyahkan. Gue pun menjawab, insya Allah Bang, gue jagain Rani dengan segenap jiwa raga gue. Ucapan gue yang paling gue sesali sepanjang hidup gue. Abang gak usah khawatir. Kami berakhir dengan doa dari Bang Dika. Hati-hati yuk, jalur pemantau, jalur yang paling ekstrim, baik medannya ataupun mistisnya. Seperti yang lu tahu, jangan merasa lu udah pernah dan merasa tahu jalur itu. Tetap waspada sama bagasnya. Abang doain kalian pulang ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Balas gua dan chatting pun berakhir. Gua rahasiakan dari Rani. Jam 8 pagi, anak-anak yang lain sudah kumpul semua. Setelah briefing dan berdoa, gue, Rani, Adi, Maman, Ica, dan Dimas pun langsung berangkat menuju terminal bus untuk naik jurusan menuju kota Dodol. Jam 12 lebih, kami sampai di Terminal G, kota penghasil jeruk di Jawa Barat. Lalu kami menaiki angkutan kota menuju desa di kaki gunung tertinggi di kota itu.
Setelah jalan beberapa kilo, sampailah kami di misi pemantau. Jalur pemantau ini sengaja gue dan Rani pilih karena memang kami sudah beberapa kali mendaki gunung ini lewat jalur pemantau ini. Jadi gue rasa pasti aman dan gue salah. Setelah menyelesaikan urusan simaksi, kami istirahat sekalian sholat duhur. Jam menunjukkan pukul 2. 1 jam kemudian, kami melangkahkan kaki kami dengan diiringi bismillah dan mulai pendakian. Dari Bisi sampai pos 1, trek masih aspal dengan jalur menanjak. Enak memang, cuman kebayang dong jalan di aspal dengan menggunakan sepatu gunung. Itu rasanya bikin tumit kaki panas banget. Ada perasaan aneh saat tiba-tiba hembusan angin yang dingin menerpa tubuh gua. Hembusan angin yang diiringi wangi bunga melati. Entah yang lain merasakannya juga atau cuman gua aja. Gua masih berpikir positif. Mungkin angin membawa wangi bunga itu dari desa sekitar yang dekat ke tempat kami sekarang. Sampai pos 1, kami tidak beristirahat. Perjalanan kami lanjutkan. Kami masih segar. Obrolan dan candaan terus mengiringi perjalanan kami. Satu keanehan dari sikap Rani yang makin bikin gue makin khawatir. Ran, tumben, perasaan dari tadi lu diem aja. Gak kayak biasanya yang selalu ramai kalau lagi muncak. Tanya gue. Dan Rani hanya membalas dengan senyuman dan berjalan mendahului kami. Setelah 2 jam dari pos 1 ke pos 2 kami tempuh, akhirnya sampai juga. Pos 1, pos 2 memang salah satu trek terpanjang di jalur pemantauan ini, dengan bebatuan besar yang disusun rapi sebagai jalurnya, dan masih diisi ladang dan kebun penduduk kiri dan kanannya. Di pos 2 kami istirahat agak lama. Di pos ini ada warung yang lumayan komplit dan agak luas. Kami sholat asar dan sekalian nunggu azan maghrib, dan sekaligus isya juga. Setelah selesai sholat, kami makan dan ngopi di warung yang ada di pos 2 itu. Lagi-lagi Rani hanya diam aja. Dan kalaupun kami ajak bercanda, Rani hanya tersenyum singkat. Setelah selesai sholat isya, gue ngisi semua tempat air yang kami bawa buat persediaan kami menuju puncak. Karena di pos 2 ini sumber air terakhir di gunung ini. Dan kami pun melanjutkan perjalanan untuk langsung ke pos 4 buat istirahat dan melewati pos 3 tanpa istirahat. Karena memang sudah menjadi rahasia umum di kalangan pendaki untuk tidak lama-lama di pos 3, apalagi sampai ngecamp. Dilarang keras dengan alasan keselamatan dan keamanan dari hal-hal mistis yang sangat kuat. Rumornya pos 3 itu portal ke dimensi lain atau ke alam gaib. Trek mulai menantang. Jalur yang sempit dan cukup terjal tanpa bonus, plus jalur yang penuh dengan akar-akar pohon yang mencuat menghalangi jalur pendakian. Dan pepohonan pun mulai rimbun dan besar-besar, semakin mempersulit langkah kami. Ditambah trek yang mulai tanah dan berdebu karena musim kemarau, dan pencahayaan seadanya hanya dari senter dan dibantu headlamp, yang membuat kami sangat kelelahan dan hampir putus asa. Ditambah sikap aneh dari Rani yang sedari awal puncak menjadi super pendiam, hanya sesekali berkomentar dan diam kembali. Setelah perjalanan yang sangat menyiksa, akhirnya kami sampai di pos 3, di mana hampir semua pendaki itu memilih hanya melewati pos itu. Karena sebenarnya untuk mencapai pos 4 dari pos 3 ini tidak sampai 15 menit untuk perjalanan yang normal. Walaupun treknya masih tetap matere, tapi dekat banget. Tapi kondisi kami saat itu sudah benar-benar kepayahan. Malam pun semakin larut. Dan ketika kami baru sampai di pos 3, tiba-tiba Ica menggigil dengan tangan dan bibir berubah menjadi biru. Badannya semua menjadi dingin. Dingin sekali. Saya kaget campur heran. Karena walaupun terindikasi seperti hypo,
tapi terlalu cepat prosesnya untuk orang yang kena hypo. Cirinya mungkin sama, tapi ada kejanggalan. Mata Ica melotot, menatap tajam ke satu arah. Iya, Ica menatap tajam dan liar ke arah Rani. Rani pun terlihat kaget dan sedikit ngeri melihat tatapannya. Ica tiba-tiba berdiri dan menghadap ke hadapan Rani. Adi dan Dimas yang sedari tadi memapahi Ica pun terpelanting ke belakang, hanya dengan sekali hempasan tangan Ica yang sebenarnya kecil. Hal yang mustahil, itu gak mungkin Ica. Sepertinya Ica kesambet atau kesurupan atau apalah namanya, batin gua. Lalu gua segera bantuin Adi dan Dimas berdiri. Mereka masih terlihat shock. Begitupun dengan Maman, hanya bisa berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Rani berdiri hanya beberapa langkah dari Ica yang sedari tadi menatapnya tajam. Dan senyuman yang menyeringai semakin merubah wajah Ica yang cantik menjadi sangat menakutkan. Rani tidak bergerak, terlihat pancar ketakutan dari wajahnya. Ica melangkah pelan, namun pasti ke arah Rani. Tangannya menunjuk Rani. Kamu membawa petaka buat teman-temanmu. Kamu kotor. Berani sekali kamu datang ke wilayah kekuasaanku membawa kotoran. Kamu harus jadi budakku. Suara yang keluar dari mulut Ica seperti suara nenek-nenek. Setelah selesai bicara, Ica berjalan setengah berlari mengarah Rani yang siap-siap untuk lari membalikan badan. Maman yang berdiri di dekat Ica tersadar dari rasa kagetnya, lalu segera menangkap tubuh Ica yang sudah setengah berlari. Dan gua pun mencoba membantu Maman untuk menahan laju Ica. Dari sedekat ini terlihat jelas perubahan pada muka Ica. Matanya merah dan ada lingkaran hitam di seluruh area matanya. Bibir pecah berdarah karena dari giginya seperti keluar taring. Dan kedua bibirnya membiru. Dari jari-jarinya tumbuh kuku-kuku panjang dan tajam. Rambutnya yang tadinya indah berkilau menjadi semerawut acak-acakan. Gua benar-benar sudah tidak mengenal Ica lagi. Adi dan Dimas datang membantu memegang Ica. Tapi kami semua dibikin kaget oleh sosok yang ada di dalam tubuh Ica. Tolong, selamatin Ica. Rinti Ica dalam genggaman kami. Gue jadi ragu apakah itu Ica atau makhluk yang ada di dalam tubuhnya Ica. Tiba-tiba Rani mendekat. Yo, gue takut. Yo, dia bilang tadi gue kotor. Maksudnya apa, Rio? Apa karena gue lagi head ya, Yo? Bisik Rani dengan nada ketakutan. Udah, dan gak usah dipikirin. Iblis memang sengaja memprovokasi kita, mengintimidasi kita, biar keyakinan dan keimanan kita berkurang dan menjadi lemah. Udah, lu banyakin berdoa aja ya, Ran. Jawab gua menenangkan. Sementara Ica kembali berontak sambil tetap menunjuk ke arah Rani dengan beringas. Adi, keluarin webbing di karirnya Dimas, buruan. Kita mesti ikat dulu si Ica biar kita nggak kewalahan. Teriak Maman ke si Adi, yang segera dilaksanakan Adi dengan segera. Tak lama pun, webbing Adi lempar ke gua. Sementara Maman dan Dimas memegang Ica dengan erat, gua segera melilit dan mengikat Ica dengan webbing. Ica merontak, mengerang, menggeram, terkadang terisak menangis meminta tolong untuk dilepaskan. Terkadang tertawa terkekeh mengejek kami. Kami dengan sangat terpaksa harus mendirikan tenda di pos 3 tersebut karena kondisi yang gak memungkinkan summit malam ini. 2 tenda dome dan 1 top tent atau shelter dari playset kami dirikan. Semua carrier dan logistik kami rapikan di 1 tenda. Shelter kami dirikan untuk keperluan dadakan dan berfungsi sebagai dapur. Maman dan Dimas menidurkan Ica di dalam tenda dan menjaganya. Sementara Adi mencari kayu dan ranting kering untuk api unggun. Ran,
Maafin ya, kita nggak mungkin summit malam ini. Keadaan nggak memungkinkan. Ica masih dikuasai sesuatu. Yang lain pun kayaknya sudah benar-benar lelah. Jelas gua ke Rani sambil memasak mie instan buat makan malam ini. Gak apa-apa yo. Gue juga ngerti dan gue juga udah capek luar dalam. Gue shock juga. Kenapa Ica atau siapapun yang ada dalam Ica itu marah sama gue? Pakai bilang gue kotor pula. Kotor apanya coba? Kita kesini pun gak punya niat aneh-aneh kan? Gue hanya ingin mensyukuri hari ulang tahun gue di sini. Apanya yang salah coba? Ujar Rani sambil mencoba menyalakan api dengan ranting-ranting kering untuk membuat api unggun. Posisi Rani membelakangi gua. Astagfirullah, Ran, kapan terakhir lu ganti pembalut? Tanya gua. Tadi di WC warung pas lagi di pos 2, sampahnya udah gue bersihin kok. Dan gue bawa dikresekin di carrier. Emang kenapa yo? Jawab Rani heran. Belakang lu tembus banyak banget. Dan karena gelap, gue baru lihat sekarang, Ran. Buruan, lu ganti pembalut celana dulu, Ran. Kemungkinan itu penyebab apa yang ada dalam tubuh Ica marah, Ran. Mungkin tadi lu duduk di tempat makhluk-makhluk itu. Jelas gua. Rani pun segera berdiri. Kok bisa ya banyak banget gini? Padahal harusnya udah sedikit loh. Ya udah, gue ganti dulu deh. Bentar. Lu tunggu di sini Rio ya. Sebenarnya ada yang ganjal di hati gue dari kemarin. Jawab Rani sambil mengambil satu set tisu basah yang ada di dekat gua. Setelah beres masak, gua bawa mie instannya ke dalam tenda. Karena nggak mungkin kami makan di luar dan meninggalkan Ica di dalam tenda sendirian. Tak lama, Rani masuk tenda mengikuti Adi. Tak ada satupun yang menyentuh makan malamnya. Sepertinya selera dan rasa lapar kami sudah hilang karena kejadian tadi. Sementara Ica tetap meronta-ronta ingin melepaskan diri dari ikatannya. Ayo, kalian makan dulu. Gimanapun kondisinya, perut kita harus tetap terisi biar tetap fit. Ujar Rani kepada kami. Iya benar kata Rani, kita harus makan biar gak makin ngedrop. Biar kalian gua ambilin ya, lanjut gua. Setelah dengan terpaksa, kami makan walaupun rasanya menjadi sangat hambar. Maman dan Dimas meminta izin untuk istirahat pertama. Sementara Adi lebih memilih menjaga cewek yang membuat Adi menjadi secret admirer buat Ica. Karena terjebak friendzone. Ica sendiri terlihat seperti terlelap, entah tidur atau pura-pura tidur. Tapi mungkin juga tak sadarkan diri, karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak karuan. Dan gua berharap siapapun yang berada di dalam tubuh Ica sudah pergi. Sementara Rani kembali ke depan api unggun, terduduk lesu sambil menatap ke arah api unggun, tapi tatapannya kosong dan hampa. Tersirat kesedihan dan rasa kecewa di wajahnya. Sebentar gua masuk ke tenda logistik, gua bongkar carrier gua dan ambil 2 gelang sama persis yang udah gua persiapin buat kado untuk Rani. Gelang yang satu gua pakai di tangan kiriku, menemani 2 gelang yang sudah ada dan salah satunya gelang spesial pemberian Rani setelah turun dari Cilemay. Dan yang satu akan gua kasih ke Rani biar kapal ceritanya. Gue samperin Rani yang tetap menatap kosong ke api unggun. Ran, ngapain lu bengong mulu dari tadi? Sapa gua sambil duduk sebelahnya. Kagak ngapa-ngapa yo. Jawab Rani tersenyum manis walaupun sepertinya agak cepat. Ran, ini gua punya sesuatu buat lu. Rencananya sih ntar di puncak setelah lu tiup lilin gua kasihnya. Biar agak romantisan dikit gitu. Hehehe. Rani tersenyum sambil menyikut lembut lengan gua. Dan itu senyum terindah yang pernah gua lihat. Tapi berhubung semuanya jadi kacau dan kita pun gak tahu ntar bakalan seperti apa, ya udah gua kasih sekarang aja ya. Ini gua bikin sepasang, yang satu udah gua pakai dan ini buat lo, biar lo ingat gua terus. Ujar gua dengan penuh rasa sayang. Lalu gua ikatkan gelangnya di lengan kiri Rani. Rani seperti terharu mendengar ucapan gua. Rani tak putusnya menyimpul senyuman. Ada titik bening di setiap sudut matanya, membayang
bak kaca-kaca yang cemerlang. Ih, Rio, bagus banget gelangnya. Gue suka yo. Gue janji di gelang bakalan gue pakai terus sampai kapanpun. Makasih ya yo. Sebenarnya lu gak usah repot-repot kasih gue sesuatu. Lu udah jadi sahabat gue, lu udah nemenin gue, ngejagain gue selama Bang Dika gak ada di samping gue. Dan selama ini lu selalu ada buat gue. Pun itu udah hadiah luar biasa dari Allah buat gue. Makasih banyak ya yo. Apapun yang bakalan terjadi malam ini pada diri gue mohon lu jangan lupain gue ya yo. Gue pengen lu kenang kebahagiaan, keceriaan, dan kebersamaan kita. Lu jangan bersedih lu. Terus tetap jadi Ray yang tangguh. Yang gue kenal sejak kita masih bocah banget. Janji ya yo. Ujar Rani yang mendadak menjadi melau dan tertunduk dengan derayan air mata yang semakin deras. Jemari-jemari lentik tangan kanannya menggenggam erat gelang yang tadi gua pasangkan ke lengan kirinya. Hus, ngomong apa sih kamu Ran? Lu tenang aja, gak bakalan terjadi apa-apa. Besok pagi gua turun, gua cari bantuan ke pos 2. Mudah-mudahan malam ini ada pendaki yang lewat, jadi kita bisa minta bantuan mereka. Udah, gak usah mewek. Lu kan wanita tangguh, Ran. BTW, selamat ulang tahun, Ran. Semoga kebahagiaan buat lu. Ucap gua sambil memeluk Rani penuh kasih sayang. Bersambung lagi ya, guys. Pantengin terus di Story Ale. Bye.